Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dipertemukan di sekolah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring. Semoga kalian anak-anakku kelas 7E tetap ikhlas dan penuh tanggung jawab serta sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa kiranya sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia Aprilia Radiasanti, SPDI. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sukodono dengan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu nomor HP yang bisa dihubungi 087757346194. Ini foto profil saya. Kemudian di sini di pertemuan pertama Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Silahkan kalian buka buku tulis kalian, kemudian kalian simak video ini serta kalian catat. Karena kalian kan masih belum pinjam buku paket di perpustakaan. Jadi silahkan disimak dengan baik-baik dan dicatat. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang sesuatu. Bisa berupa objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu, objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kita lanjut ke arti dari teks deskripsi. Silahkan kalian lihat di sini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks deskripsi adalah teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Teks deskripsi menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis harus dapat menjelaskan secara konkret seakan pembaca dapat merasakan secara langsung apa yang digambarkan dalam teks deskripsi. Nah, ini anak-anak pengertian dari teks deskripsi. Kemudian lanjut ke kata kunci teks deskripsi yaitu menggambarkan objek. Objek bisa berupa orang, tempat, benda, peristiwa tertentu. Kemudian kita lanjut, ini ada ciri-ciri teks deskripsi. 1. Sebagai sarana penggambaran atau penjelasan sebuah objek. 2. Penggambaran atau penjelasan ditulis secara rinci yang melibatkan unsur indera, baik indera pengecap, perasa, pendengar, terus indera penglihatan. Kemudian 3. Membuat pembaca maupun pendengar seolah melihat langsung. 4. Menggunakan bahasa yang mudah dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menggunakan bahasa kiasan. 6. Menggunakan ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, maupun keadaan suatu objek yang ingin digambarkan. Ini ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian kita lanjut tentang teks deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial, dan teks deskripsi objektif. Kita bahas satu-satu tentang teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi
ditulis dengan objek yang berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Kalau teks deskripsi spasial merupakan teks yang objek digambarkan dalam teks jenis ini berupa benda, ruang, tempat, dan sebagainya. Kalau teks deskripsi objektif merupakan teks yang objek digambarkan adalah objek yang sebenarnya tanpa ada tambahan opini apapun dari penulis. Kemudian di sini kita akan melihat cara membuat teks deskripsi. Yang pertama, tentukan objek yang ingin digambarkan dan dijelaskan dalam teks deskripsi. 2. Mengumpulkan data-data dengan cara mengamati secara langsung objek yang ingin digambarkan. 3. Menyusun kerangka karangan dari data-data yang sudah terkumpul. 4. Menguraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan fakta dari topik tersebut. Kemudian berikut adalah rincian bagi bagian-bagian struktur deskripsi. Yang pertama, identifikasi berupa nama objek, lokasi, gambaran umum. Kedua, deskripsi bagian, ada deskripsi bagian kepala, tubuh, kulit, kaki, kemudian penutup atau kesan umum. Nah, kita lihat contoh di bawah ini ya. Kita lihat tentang contoh alam. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung yang menjadi tujuan wisata alam favorit di Jawa Timur. Letaknya di antara 4 kabupaten yaitu Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Nah, ini paragraf pertama itu sebagai identifikasi. Kemudian ketinggian Gunung Bromo sekitar 2.329 meter. Nah, ini deskripsi bagian kepala. Terdapat kawah di tengah gunung ini. Deskripsi bagian tubuh. Untuk mendaki gunung dan melihat kawah, pengunjung harus melewati padang pasir. Kalau ini deskripsi bagian kulit. Bila siang hari, cuaca akan terik namun udaranya tetap dingin. Pasir sering berterbangan ketika ada angin kencang. Nah, deskripsi bagian kaki. Namun bila pada subuh atau pagi hari udaranya sangat dingin dan sejuk sehingga banyak wisatawan dalam negeri dan luar negeri sangat senang mengunjungi Gunung Bromo. Nah, di sini dikatakan penutup atau kesan umum. Sekian materi dari saya. Bila ada yang masih belum mengerti, bisa langsung wabri ke kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.